menurut ketua OSIS, satu kata saja untuk siswa SMA yang suka balap liar. PDKT yang terakhir nih. Iya. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Sebutkan siswi paling cantik di SMA 1 Ponorogo versi ketua. Siswi paling cantik Satu aja. Satu aja. Nih habis ini Nggak ada dua aja kalau ini. nggak ada dua, satu aja. Satu aja. Nanti dipakai teman-teman. cerdas. Navigator cerdas, Betul, Pak betul. Ketua. Memang nggak salah. Nggak salah. Nanti boleh pamer-pamer ke Bupati kalah. Selamat datang di Peta Project. Iya, akhirnya. Alhamdulillah ya, Bob. Alhamdulillah kita bisa running nih, berjalan. Ini adalah Setelah sekian lama ya. sekian lama Udah kita berapa? terbelenggu di dalam pikiran ya kan. Kita akhirnya bisa juga take untuk episode pertama kali. Ini ya momentum pecah telur Peta Project gitu. Dengan tamu yang spesial. Harus spesial. Pakai telur. Pakai telur ya. Ini langsung aja nih. Terima kasih banyak buat Ketua OSIS SMA 1 Negeri Ponorogo. Terima kasih Mas Gani. Luar biasa. Kita tas dulu Mas Gani biar nggak selek. Siap. Iya. Iya, Mas Gani. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik banget, nget pakai banget. Wih, dari aura suaranya aja udah terdengar leadernya ya, dong. Berkarisma. Berkarisma, Energik sekali. lagi. Energik sekali. Betul. Dan hari ini kayaknya kita nobatkan diri kita sebagai anggota OSIS ya. SMA 1 Ponorogo. SMA 1 Ponorogo. Bisa nggak Ketua? Bisa sih buat malam ini aja. Boleh, terima kasih Ketua. Malam ini kita panggil Ketua ya. Boleh. Malam ini kita panggil Ketua. Ketua, mungkin kita mau sharing-sharing aja nih ya untuk Ya. terkait tentang OSIS OSIS. di SMA 1 karena menurut kami itu beberapa SMA memang ada beberapa unggulan yang masuk ke dalam list unggulan kami adalah SMA 1. Nah, kita tanya untuk OSIS SMA 1 langsung pada sumber utama Ketua nih. Gimana sih OSIS itu ya? Yang pertama mungkin kalau dulu saya lulusan SMA tahun 2009. Dulu itu saya antipati sama OSIS. Jadi apa sih gunanya OSIS? Tukang bolos ya? Tukang bolos ya? Nah, mungkin bisa diceritakan ya. Iya, Sebetulnya fungsi OSIS di sekolah apa, Ketua? Oh gitu. Jadi gini Mas, kalau dari saya sendiri, OSIS itu kan kepanjangannya organisasi siswa intrasekolah, yang dimana organisasi ini menaungi seluruh siswa-siswi SMAN yang ada OSISnya itu tadi. Nah jadi gini, pengurus OSIS ini adalah orang-orang yang terpilih dari sekian banyak siswa-siswi yang mungkin dari yang paling pintar, yang paling baik, ataupun dalam segi hal event, penggarapan event dan lain sebagainya itu yang paling terbaik. Jadi pengurus OSIS ini udah emang terseleksi yang berguna untuk meningkatkan atau mewadahi seluruh bakat, minat, potensi siswa yang ada di SMA tersebut untuk menunjukkan bahwa SMA tersebut mempunyai potensi bakat siswa-siswi yang lebih baik dan lebih banyak banget untuk diperkenalkan lebih luas lagi lewat pengurus OSIS tersebut. Oh, dengar penjelasan Ketua ini kayaknya dulu nyesel nggak ikut OSIS ya. Asik ya, gokil. Berarti kalau bicara peran Mas, peran Iya. OSIS itu sebenarnya Kalau peran OSIS itu biasanya kalau di SMA tertentu atau terutama di SMA saya itu biasanya disebut sebagai menjembatani Bapak Ibu guru ke siswa-siswanya. Jadi kita itu sebagai pengurus OSIS membikinkan suatu event ataupun program kerja yang berguna untuk siswa-siswi guna untuk menunjang nilai-nilai Bapak Ibu guru setiap penilaian kreativitas ataupun karakter-karakter yang ada. Gitu. Jadi pengurus OSIS itu hadir bukan hanya untuk ada kan istilah yang tanda kutip pengurus OSIS babu sekolah, kadang cuman disuruh, kadang cuman hanya ngikut kata guru-guru saja. Tapi kalau sekarang OSIS itu lebih luas lagi, lebih luas lagi dalam arti kita itu pengurus OSIS bisa mengadakan event secara eksternal, kita bisa menyebarkan promotor sebagai promotor SMA kita sendiri, dan itu pun kita juga bisa sekaligus untuk berbakti kepada Bapak Ibu guru gitu. Jadi kan berbakti kepada Bapak Ibu guru nggak cuma di kelas,
kelas. Iya, Kalau anak iya. OSIS. Kadang kalau anak OSIS kan berpikiran, oh aku kalau di kelas kayaknya banyak dispen nih, Iya. jarang banget ketemu sama guru, makanya bikin event yang meledak biar bapak ibu guru terkesan. Meledak. Gitu. Iya, berarti yang nonton tuh menyala abangku. betul. Asik ya nonton. Menyala abangku. Gokil emang nonton OSIS. Tapi emang dari auranya emang leader banget sih ya. Leader banget, Udah leader gitu banget, ganteng leader banget. Iya. Konon katanya siswi-siswi SMA 1 tuh nggak ada yang bolos gara-gara ketuanya ganteng ya? Enggak? Sebenarnya sih malah banyak yang lebih ganteng daripada ketua OSISnya. Kan ketua OSISnya kerjanya di lapangan, panas-panasan. Oh, asik. Iya. Tapi gini, ketua, kan ada beberapa gitu ya yang nanya juga siswa-siswi khususnya ya yang pengen masuk SMA atau yang sudah masuk SMA pengen ikut andil ke dalam OSIS itu persyaratan menjadi OSIS apa, ketua? Sebenarnya kalau persyaratan untuk masuk dalam tes OSIS itu dalam SMA atau suatu pengurusan SMA itu berbeda-beda. Iya. Kalau di SMA itu, SMA aku itu dari awal itu ada yang namanya pengumpulan brosur. Jadi persyaratan dan lain sebagainya itu nanti kita buatkan dari pengurus OSIS, formulir dan lain sebagainya, dan itu mendaftarnya dari form. Setelah dari form, nanti kita ketemu, kita ngumpulkan berkasnya semua. Setelah kumpul berkas kita adakan tes tulis. Setelah tes tulis ada tes wawancara, ada tes sama bapak ibu guru. Setelah itu ada keputusan siapa yang terpilih. Begitu. Jadi kalau emang teman-teman sekalian ya yang ada di sini ingin ikut dalam kepengurusan OSIS, silahkan banget. Mumpung kalian masih muda, waktu kalian masih banyak ya kan. Timbang nanti cuman sekolah belajar aja, nggak ada contohnya belajar pulang kan kadang juga bikin mager gitu loh. Makanya ikut OSIS nanti biar bisa terkenal lagi. Berarti memang ada persyaratan tadi ya, administratif, terus pendaftaran, terus juga ada tentunya juga ini ya. Jadi kayak dipilih juga ya ketuanya. Dipilih, ada pemilihannya berarti juga. kan. Betul, Demokratis betul, banget ya. betul. Berarti ada penyampaian visi misi begitu? Ada. Jadi gini, di setiap anggota yang mau ikut, yang ikut daftar itu harus menyertakan visi dan misinya. Jadi itu nanti visi misinya berguna buat apa sih? Buat berguna nanti ketika dia lolos di ke 10 besar. Kalau di SMA 1 ada yang namanya 10 besar tes. 10 besar tes itu udah kayak mau memulai yang namanya debat pemilos. Nah itu nanti akan dipilih yang terakhir jadi 3 kandidat saja. Nah gunanya visi misi itu yaitu menunjukkan sama dirinya kita masing-masing bahwa visi misi itu cocok apa enggak sama keadaan yang ada di sekolahan tersebut. Gitu. Jadi visi misi itu enggak harus sembarang kita buat, kita copy paste dari Google enggak. Tapi kan kita harus bisa ngecek keadaan yang ada di sekolah kita itu kayak bagaimana gitu loh. Ini menarik nih Bob. Iya. Jadi menarik. Jadi mungkin ya calon-calon ketua OSIS nanti ya kan bisa sampai di titik ini. Kalau Mas Gani sendiri tuh visi misinya dulu apa tuh? Gini, kalau visi misi saya visi saya yaitu yang pertama mewujudkan atau memadai putra putri SMA Negeri 1 Ponorogo menjadi memiliki bakat minat potensi yang berbakat dalam bidangnya masing-masing. Dan juga saya sebagai pengurus OSIS dalam misi saya akan membuatkan program kerja yang dimana itu akan berhubungan dengan seluruh kreativitas atau potensi bakat minat dari seluruh siswa yang ada. Karena saya berdiri di sini karena ketua OSIS itu pilihan dari seluruh siswa, saya akan kembali juga kepada siswa. Asik. Dari siswa kembali ke siswa. Asik. Tadi di belakang sempat ngobrol kan. Memang motonya Pak Ketua sendiri itu one month one event. Ya, One month one event. Kalau bicara event Bob, SMA 1 ini rajanya. Rajanya event. Di event. Ponorogo khususnya. Iya, nah, cuman dari visi misi tadi itu Mas, selama mungkin sekarang kan sudah 8 bulan ya sampai menjabat. Nah, itu ada tantangan tersendiri nggak yang kira-kira sampai stres gitu? Iya, sampai aku galau, aku menyerah saja begitu ada. Kalau tantangan sebagai ketua sih sebenarnya banyak banget ya Mas. Karena kita itu sebagai ketua kan perspektifnya harus lebar banget. Kita harus yang pertama, kita sebagai ketua yang harus bisa memahami anggotanya. Itu yang paling terpenting ketika kita menjabat, ketika kita sudah menjadi ketua. Jadi kita harus memahami anggotanya ini kayak gimana sih, kalau disuruh kayak begini nanti marah atau enggak, kalau kita dengan cara yang begini kita marah atau enggak, kayak begitu kan. Kadang baper gitu ya. Kadang kan juga ada ketua yang mungkin hanya
minta tolong itu tinggal suruh-suruh doang kan juga ada seperti itu. Tapi kalau dari saya sendiri sebaiknya kalau ketua itu alangkah baiknya kalian juga ikut terjun kepada permasalahan tersebut. Jadi gini, kalau prinsip saya sendiri, ketika saya terjun ke dalam suatu event, kenapa ketua bagi saya itu harus terjun? Karena saya ingin mencegah masalah sekecil apapun sebelum nanti hari H dan kita malah buat evaluasi. Jadi aku bisa mencegah terlebih dahulu, apalagi nanti kalau sudah hari H kan itu udah ricu-ricunya. Yang namanya event, seluruh panitia pasti kan bakal membakar emosinya masing-masing. Maka dari itu saya sebagai ketua hadir untuk mencegah emosinya agar tidak semakin melambung. Tapi kalau di luar dari event nih Mas, di luar dari event mungkin keseharian di SMA 1 Ponorogo gitu. Sebagai ketua OSIS melihat teman-teman mungkin yang ya sedikit waktunya belajar ngopi atau bolos lah ya, mungkin bolos, ya. Nah itu gimana tuh dari sudut pandang ketua OSIS? Karena kan OSIS juga jembatan antara guru dengan siswa juga. Betul sekali. Karena gini, aku sebagai ketua OSIS itu selalu dipandang sebagai contoh. Di setiap langkah tuh kadang pasti. Gani kok rambutnya nggak rapi, dan nanti yang lainnya kayak gimana, orang katanya aja nggak rapi, kadang seperti itu. Jadi kalau sebagai pengurus OSIS, apalagi ketua, di setiap harinya pastinya akan selalu memikirkan kayak bagaimana kerapian bajunya, bagaimana kelempapan bajunya, rambutnya dan lain sebagainya. Dan aku yakin kalau di setiap pengurus OSIS yang sudah terpilih, ketika maksud saya ketika belajar biasa, ketika sekolah biasa, aku yakin itu bisa mengontrol dirinya masing-masing, karena kita sebelum menjadi kepengurusan itu kita ada latihan dasar kepemimpinan terlebih dahulu, dan kita dipegang langsung sama, kemarin itu kita dipegang sama Kodim dan juga Nima 01. Langsung dari Kodim yang langsung dari Kodim. Jadi kita langsung kita melatih kedisiplinan, tanggung jawab, kita melatih membagi waktu kita, bagaimana kita harus bisa membagi tugas dengan event kita, dengan proker kita dan lain sebagainya. Iya. Tadi yang dari visi ketua itu yang tadi one event. Iya. Nah, sejauh ini sudah berjalan berapa event dan terlaksana atau enggak tuh visinya itu? Alhamdulillah sebenarnya gini Mas. Kalau di setiap sinya di OSIS Maja kan ada yang namanya program kerja. Kita itu di OSIS SMA Negeri 1 Ponorogo itu ada 10 seksi bidang. Dari mulai keagamaan, kemanusiaan, ada bagian gizi, ada bagian kemanusiaan juga, ada bagian bahasa Inggris dan mungkin lain sebagainya juga ada. Jadi kita juga bikin program kerja dalam hal tersebut. Nah, ketika saya melaksanakan event, ada beberapa program kerja yang di Sekbid itu emang tidak terlaksana karena mepetnya dengan waktu hari H event yang lainnya juga. Tapi di kepengurusan kali ini saya lebih mementingkan one event. Karena apa? Karena kalau kita sebagai anak OSIS kalau bisa menata struktural, menata waktu, menata jangkauan timeline event, deadline event dan lain sebagainya, saya yakin itu nanti bakal jadi tolak ukur OSIS kita. Kalau kita satu bulan satu event kan itu sangat bisa dibilang istimewa banget gitu. Bahkan orang-orang sempat bilang Bapak Ibu Guru, wah ini one event, terus belajar kalian kapan? Itu kita penasaran juga tuh gimana nih ketua OSIS memanajemen waktu itu. Gini, kalau dari saya sendiri, saya kan dari kecil alhamdulillahnya belum pernah merasakan yang namanya harus les, harus berketemuan sama guru yang dari luar. Tapi dari saya sendiri, saya selalu tetapkan kalau saya ada tugas pada hari ini, saya harus selesaikan pada hari ini juga. Karena setiap permasalahan hari ini kalau saya bawa ke hari-hari selanjutnya, itu nanti akan menumpuk dan jadi beban bagi saya. Itu prinsip saya. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Gokil. Tapi BTW Pak Ketua ini kelas berapa Pak Ketua? Aku kelas 11 Mas. Kelas 11. Kelas 2 kelas berarti 2 SMA, iya betul. Berarti nggak fokus untuk ujian akhir gitu ya? Masih dibilang fokus, belum terlalu fokus, masih kita fokus sama OSIS terlebih dahulu. Tapi sebelum beranjak ke lebih jauh ya, mungkin banyak juga nih teman-teman di luar yang khususnya mau melanjutkan sekolah SMA. Pengen juga ikut sekolah di SMA 1. Nah, siapa sih yang nggak pengen? Siapa yang nggak pengen coba SMA 1 loh. SMA 1 itu jadi patokan loh sekarang di Ponorogo. Saya alumni Unmu. Dulu ada yang nanya kuliahnya di mana, di Unmu, dia bilang.
Unmu di mana? Di Jalan Budi Utomo. Sebelah mananya SMA 1. Jadi patokan loh SMA 1 sekarang, gila luar biasa. Karena emang satu komplek kan itu sama Unmu juga. Iya. Nah, makanya dari luar sana juga mungkin banyak gitu yang pengen sekolah ya di Iya. SMA 1. Gimana tuh supaya? Gimana caranya biar Gini, masuk ke SMA 1? kalau aku dulu gerakku dari MTSN 2 Ponorogo. Jadi aku dulu di setiap PBDB itu ada persyaratannya masing-masing. Ada bisa masuk lewat rapot, ada bisa masuk lewat beasiswa ataupun prestasi, ada bisa yang masuk lewat zonasi dan lain sebagainya. Yang ketika hari ini selama hari ini PBDB. Tapi ketika saya kemarin itu, saya emang punya nafsu untuk masuk ke SMA 1. Saya emang pengen banget untuk masuk ke SMA 1. Itu saya sudah tercetus pemikiran seperti itu dari kelas 1 SMP. Jadi saya rapot dan lain sebagainya itu saya maksimalkan ketika saya SMP. Jadi ketika PBDB ada penjadwalan penilaian nilai rapot ketika masuk SMA 1, alhamdulillahnya ketika saya sudah berusaha ketika SMP, ketika ada penilaian PBDB itu saya dapat nilai sekitar 91,75 itu rata-rata saya. Oh, berarti Pak Ketua masuknya lewat jalur rapot. Rapot. Ya, saya masuknya jalur rapot nilai. Ah. Dan emang kalau kita SMP kan kita kan baru lulus dari SD ya Mas, yang namanya kita baru peralihan dari SD ke SMP kan banyak yang waktu pengen main sama teman-teman dan lain sebagainya. Tapi aku punya trik buat teman-teman saya kalian yang ada di sini penting buat banget nih, masuk dengerin SMA 1 juga. Dengerin. Jadi gini, kalau dulu aku dari MTS 2 itu setelah aku pulang sekolah, aku tuh gak langsung pulang. Jadi aku kan dulu MTS juga sebagai ketua OSIS juga. Nah, memang track recordnya. nah, jadi aku dulu itu pulang sekolah, lihatnya yang lain pulang tuh aku udah di kelas sendiri, aku ngerjain tugas. Jadi ketika aku malam, aku ada waktu buat main sama teman-teman, gitu tuh aku udah selesai tugasku ketika setelah pulang sekolah. Jadi kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau kalian punya tujuan, punya goals untuk dituju, silakan untuk semangat dikorbankan semangatnya, dibakar semangatnya. Jadi kalau kita nanti semangatnya setengah-setengah, nah nanti kita malah takutnya kecewa di akhirnya. Mending kalau emang udah punya goals, tujuan buat nyampe sesuatu, ya yuk mari kita kejar semaksimal mungkin. Oke, itu bisa digarisbawahi, proses itu penting ya. Penting banget Penting sekali. Ya, tolong didengarkan kaum rebahan semua yang di luar Suka sana ya. ngopi, Soalnya yang ini ketua suka OSISnya sendiri yang ngomong ya. Iya, Itu tips and harus, trick. harus. Bisa sekolah di SMA 1 Negeri Ponorogo, luar biasa. Gokil. Tapi ini tadi ada sedikit di spill juga tentang tantangan dan rintangan itu kan tadi. Iya. Ada nggak yang anggota sendiri yang gimana cara mengatasi anggota OSIS ya, khususnya yang memang agak sedikit bandel itu tadi belum terjawab tuh itu tuh. Jadi gini Mas, kalau saya ya dari awal itu ada yang namanya, kan setiap pemimpin ada jalannya masing-masing. Ada pemimpin yang otoriter, ada yang musyawarah, ada yang royal, ada yang kadang cuman ngikut sama anggota juga ada yang ngikut sama anggota. Nah, kalau saya sendiri dari awal prinsip saya itu saya mementingkan musyawarah terlebih dahulu dan nanti setelah itu otoriter. Jadi gini, musyawarah itu kan kita ketika yang namanya sebagai pengurus kita pasti akan menemukan yang namanya perdebatan. Perdebatan antara dari anggota satu dan anggota yang lainnya. Nah, ketika ada perdebatan tersebut, mungkin kita sebagai ketua harus bisa untuk menanggulangi tersebut. Nah, caranya kayak gimana? Kalau dari saya sendiri, caranya kita cari jalan keluarnya terlebih dahulu di antara kedua anggota tersebut. Tapi kalau emang dalam suatu keputusan perdebatan mereka tidak menghasilkan suatu keputusannya pasti, maka kita sebagai ketua OSIS itu berhak untuk memutuskan keputusan yang sudah dipertanggungjawabkan untuk kita sendiri. Gitu. Jadi tanggung jawab segala keputusan ketika perdebatan itu
ketua OSIS boleh untuk memutuskan keputusan yang sudah dipaujaukan. Oh, berarti ada kewenangan juga ketua OSIS ya betul. yang dipegang Luar itu. biasa. Luar biasa emang. Makanya gunanya otoriter dan musyawarah itu ya kayak gitu. Jadi Iya, kadang jadi ketua itu ya harus fleksibel. Ya, Kadang otoriter. Ya, kadang Ya, otoriter, kadang demokratis. juga harus bisa memahami. Ya, benar. cuma otoriternya jangan terlalu ya. Kalau Iya, yang bandel betul. main tembak aja loh. Jangan. gitu. Jangan, kadang, jangan. kadang orang juga Jangan, berpikiran jangan. kalau soal otoriter Jangan, tuh harus kayak ngancem anggotanya. Kadang juga ada yang apa sampai nanti kamu kalau kayak gimana nanti tak ancam kayak gimana loh. Iya. Gitu. Kadang seperti itu. Tapi kalau otoriter untuk orang yang benar mungkin akan berjalan dengan benar juga. Di tangan yang benar berjalan dengan benar juga ya, luar biasa. Betul. Tapi gue penasaran nih. Apa? Mulai dari tadi kan. Siap. Pak Ketua ini Ketua Bakorwil Jawa Timur. Iya, tadi di belakang. Sebelumnya SMP Ketua Ketua OSIS. Sekarang SMA Ketua OSIS. Nah, kita penasaran nih sebenarnya inspirasinya itu siapa sih? Gitu? Atau ada nggak salah satu tokoh yang menjadi sumber inspirasi? Inspirasinya. Kalau dari saya sendiri soal inspirator itu Pak Dasa mungkin. Oh Bapak. Pak Dasar. bapak saya. Oh, bukan Pak Dasar kepala Orang sekolah. tua Bapak saya, ya, iya, Bapak. bapak Orang saya. tua. Karena gini Mas, Apa itu? saya itu dari kecil mungkin saya kan dari anak desa. Bisa dibilang saya di pinggir banget rumahnya, bahkan nggak di kota. Jadi saya itu pengen masuk ke SMA 1 itu emang berkat saya sendiri, nggak banget dari orang tua saya. Tapi berkat bapak saya yang selalu bilang ke saya, selalu tegas ke saya. Jadi ketika dulu waktu saya SD, saya teringat ulang bapak itu pernah bilang, kalau kamu pengen jadi orang yang sukses, kamu harus bisa belajar mandiri sejak kecil. Oh, oke. Karena dulu itu saya pernah SD itu ketika saya itu ditinggal di rumah sendiri. Bapak sama ibu itu jadi TKI ke luar negeri. Jadi saya hidup sendiri sama mbah. Mbah Nenek, itu umurnya nenek, ya, ya, nenek. nenek. Itu udah tua juga nenek. Ya. Jadi ketika saya cuci baju itu kelas 4 SD. Jadi pergi sholat juga sendiri. Bapak selalu tugas banget soal yang namanya sholat. Kalau saya sekali aja sampai enggak, kan rumah saya dekatan sama musola. Iya. Kalau sampai saya enggak pergi ke musola tersebut, bapak sempat bilang, bapak paling benci ketika kamu enggak pergi ke masjid ketimbang kamu enggak pergi ke sekolah. Gitu. Bapak sampai segitunya ke saya ketika agama. Makanya sifat-sifat mungkin saya yang tegas, saya yang seperti ini sampai hari seperti ini tercetus karena itu. Iya. Berarti memang secara genetik dari orang tua ya. betul. Ya, betul. Tokohnya memang Tokohnya orang memang tua sendiri. Iya, orang tua. Tadi Oke. pesan yang paling diingat itu apa tadi? Mau berusaha Gini, mandiri. kalau ingin sukses itu berusaha sejak kecil dengan mandiri. Dengan mandiri. Kalau bapak gua sempat juga ngasih Apa ini tuh? bojangan ke gua. Apa tuh kata Dari sejak kecil Iya. bapak saya tuh ngasih tahu ke saya, Ahmed, kamu kalau udah gede harus lebih dari bapak. Sekarang udah gede, tak pikir-pikir lebih dari bapak. Bapak saya punya istri 2. Saya harus lebih nih, gitu. Saya bilang ya. Oke, tisuan dulu, mungkin agak keringetan ya, Pak Ketua ya. Agak grogi sih Mas ini. Enggak perlu grogi. Dan sini emang konsepnya mandiri, Ketua. Jadi pegang mic sendiri. Enggak ada clip on itu. Ada, mandiri kita konsepnya. Seru sih Mas. Jadi kayak kita itu rasanya nongkrong tapi podcast gitu. Iya, sih iya, kita. asik. Jadi bisa terbuka gitu. Santai aja. Memang itu yang kita harapkan ya. Iya, Jadi terbuka gitu. Tapi gini, sebelum lanjut lagi nih, ada sesi terakhir lah nanti ya. Iya. Saya penasaran tentang lulusan SMA 1. Iya. Siapa sih yang lulusan yang paling diunggulkan? Karena ngelihat visinya juga kan menciptakan lulusan unggulan berbudaya lingkungan atau apa ya, berakhlak mulia dan berbudaya lingkungan itu. Saya itu paling ingat di angkatan, kan kalau di angkatan kelas 12 ini itu yang masuk dalam tes SNBP pakai nilai rapot itu sebesar 56 anak. Jadi 56 anak itu sudah bisa masuk lewat nilai rapot ke universitasnya sendiri. Jadi itu sebuah prestasi yang semakin tahun semakin meningkat di SMA 1 Ponorogo. Nah, Masnya tanya siapa orang yang mungkin paling bisa disebut sebagai
pionir soal kepintaran di SMA 1, saya bisa sebutkan di tahun 3 tahun sebelum saya, angkatan kan sekarang saya angkatan 62. Berarti 3 tahun sebelumnya di angkatan 59. Iya, 59. Itu 59 ada yang namanya Mas Wildan. Mas Wildan itu bisa di-search nanti dilihat di IG-nya SMA Zapo, IG-nya SMA 1. Mas Wildan itu sampai bisa dapat beasiswa di Singapura dan juga beberapa universitas di luar negeri. Dan itu pun berkat Mas Wildannya sendiri. Gitu. Dan juga Bapak Ibu guru semasa itu emang sudah memikirkan. Jadi seperti ini, ketika kita di awal dari kelas 10 emang kita dididik buat kita berpikir secara mandiri, kita belajar secara mandiri, tapi Bapak Ibu guru juga menerangkan ke kita. Jadi Bapak Ibu guru itu tak lelah untuk menerangkan ke kita bagaimana kita agar paham terhadap suatu persoalan itu. Saya sangat senang dengan SMA 1 seperti itu. Jadi ketika kita nggak paham, terus kita ngaku-ngaku paham. Nah kadang itu sama guru-guru SMA 1 sampai, loh kamu nggak paham toh, sampai dipaksa seperti itu biar benar-benar paham. Paham. Ya betul. Jadi emang kita udah dilatih kalau nggak paham jangan ngaku paham gitu. Kita Bapak Ibu guru itu emang udah tahu kriterianya anak-anak SMA 1 itu seperti apa gitu. Jadi untuk lulusannya emang seperti itu. Kadang tagline buat saya buat SMA 1 tuh aku pernah bilang gini. SMA 1 tuh kalau contoh nggak juara atau nggak unggul itu aku gak terpukau. Tapi kalau SMA 1 nggak jadi unggulan, aku malah bingung kenapa SMA 1 nggak jadi unggulan. Jadi contoh lagi nih, SMA 1 jadi unggul itu sudah hal biasa. Tapi kalau SMA 1 enggak unggulan, itu enggak biasa. Gitu. Itu motivasi banget buat. Nah, itu makanya aku pengen ke SMA 1 ya gara-gara itu. Dan tapi memang Bob kalau dengar ceritanya ketua tadi ya, ada istilah gimana anak gimana orang tua gitu kan. Iya. Jadi gimana siswa SMA 1 hari ini itu tidak lepas pasti dari usaha guru-gurunya dong. Guru-guru. Dan kalau lihat ceritanya Pak Ketua tadi berarti guru-guru di SMA 1 itu memang menginspirasi banget ya. Nah, betul sekali. Memang mengajarkan banget gitu ya. Iya. Jadi gini, banget. di setiap kelas kan saya juga diajar oleh beberapa Bapak Ibu guru. Bapak Ibu gurunya pun dulunya juga alumni SMA 1. Jadi paham banget gimana cara belajar di SMA 1 orangnya seperti apa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru di SMA 1 Ponorogo itu saya sangat bangga banget ketika saya itu nggak paham dan ketika saya itu bilang paham malah itu dicecer sampai bilang kamu nggak paham tuh Le. Sampai seperti itunya. Jadi Bapak Ibu guru itu ngerasa punya tanggung jawab yang besar terhadap anak didiknya semua. The best memang. Pahlawan tanpa tanda jasa. Memang ini juga Ro. Gua waktu SD kan gua di Banten. Di Banten. Dan ternyata guru SD gua itu alumni SMA 1. Wah, serius. Sumpah demi Allah. Baru tahu namanya Buniken. Dia kayaknya angkatan Soeharto kayak 98. Udah tua soalnya. Sudah lama. Dan dia tuh kalau ngajar tuh Jawa banget. Itu salah satu lulusan SMA 1 ya? SMA 1, lulusan SMA 1 Buniken namanya. Iya. Dia alumni SMA 1 waktu itu. Gue pernah diundang SMA 1 pas acara ulang tahun deh kalau nggak salah kita suruh MC dulu di SMA 1 dan ternyata buat story gitu di komen sama Buniken. Itu sekolahan saya loh Mas gitu. Gitu. Buniken namanya. Itu baik banget. Jadi kalau ngajar tuh Jawa banget. Buatan pareng. Iya. Nah, gue dulu apaan buatan pareng? Makan apa ini? Ternyata ada. Tapi kalau kita lihat cerita dari Pak Ketua tadi ya memang nggak salah sih kalau semua orang pengen masuk SMA 1. Iya betul. Nggak salah memang dengan gitu. Dan tadi sempat di-spill juga triksnya untuk menjadi siswa-siswi di SMA 1 ya emang seperti itu. Gokil luar biasa. Oke, kita udah panjang lebar juga. Ini ada sesi PDKT namanya nih. PDKT apa PDKT. Pertanyaan di luar konteks. Seru nih. Ini asik nih. Iya. Jadi di luar sepengetahuan Ketua nih, kita juga udah menghimpun beberapa pertanyaan yang mungkin orang luar juga pengen tahu jawabannya langsung dari Ketua OSIS. Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan dan ini harus dijawab dengan cepat dan jujur. Siap. Ketua OSIS udah masa kayak bohong. debat aja kayak gini. Iya, Ketua OSIS masa bohong kan harus siap. jujur ya. Nah, pertanyaan pertama ini yang kita himpun ini ada satu nih pertanyaan pertama ini
Kenakalan remaja itu kan banyak ya sekarang di Iya. Ponorogo. Nah ini ada pertanyaan menarik banget nih. Menurut Ketua OSIS, satu kata saja untuk siswa SMA yang suka balap liar. Satu kata buat orang yang balap liar itu nggak bisa diatur. Gak bisa diatur, emang liar. Memang soalnya. liar banget ya. Susah kita ngaturnya. Kadang aku tuh juga bingung, Mas. Oke. Kenapa anak muda itu memilih untuk balap liar gitu loh? Padahal lomba balapan itu juga ada, les balap juga ada gitu. That's true. Kenapa harus memilih balap liar gitu betul. loh? Padahal maupun les balap dan ikut lomba balap sebenarnya kan juga tidak terlalu mahal untuk saat ini karena emang kalau ingin jadi pembalap saat ini kan emang peluangnya juga cukup banyak gitu loh. Tapi sangat disayangkan kalau sampai aku di jalan itu ketemu sama beberapa orang sampai balapan liar. Kadang mikir lah ini emang nggak memikirkan orang tuanya di rumah, Iya, nggak iya, memikirkan mungkin temannya atau kerabatnya ketika orangnya kejadian apa-apa ketika di jalan balap liar tersebut. Iya, Kadang iya, kan ketika kita melakukan suatu hal kan kita harus memikirkan dampaknya bagaimana. Sepakat. Sepakat sekali. Ketua bijaksana banget ya jawabannya. Pak Ketua. Aman banget Pak gitu Ketua. ya. Gue sih ngarepin malah mantu gitu ya. Ternyata bijaksana banget. Iya. Tapi aku punya pertanyaan juga nih, Pak. Apa. Aku punya pertanyaan juga nih. Kan banyak tuh anak-anak SMP lah mungkin yang mau masuk ke SMA 1 gitu. Mau tahu dong, satu aja gitu, satu program atau fasilitas SMA 1 yang itu tidak dimiliki oleh SMA lainnya gitu. Itu apa itu? Satu fasilitas yang dimiliki oleh SMA 1 Ponorogo ya Mas. Yang ingin banget saya unggulkan yaitu enggak ada OSIS, pengurus OSIS yang lebih baik dari SMA 1 Ponorogo. Sedap banget, optimis banget gitu. Bahkan aku berani menjamin kalau aku menyampaikan program kerja saat ini nanti mah selesainya mungkin jam 12 bahkan jam 1. Aku yakin bakal seperti itu karena emang dari awal aku pengen one moon one event. Dan itu sangat-sangat sulit direalisasikan untuk banyak OSIS yang ada, pengurus OSIS yang ada di Ponorogo. Iya, tapi tetap komitmen itu one man one betul. event. Gokil, luar biasa emang. Tapi ketua OSIS sekabupaten SMA sebelah ya? Iya. Iya. Tapi jangan salah, beliau korwil, wilayah, lebih cakupannya iya, lebih luas, oke, skalanya oke, lebih besar. provinsi. Oke. gitu. Iya. Iya. Boleh. Menurut saya kalau emang rezekinya di situ ya udah dia Kenapa tidak? Gokil. Oke, siap. Nah, ada lagi pertanyaan nih. PDKT kita, pertanyaannya yang di luar konteks. Ini sebetulnya ciwi-ciwi yang pada pengen tanya nih. Iya. Ini pasti pada penasaran. Ciwi-ciwi pada penasaran. Ciwi-ciwi ketua OSIS SMA 1 udah punya pacar belum gitu? Ada. Pasti. Ada nih. Pernah galau nggak selama sekolah di SMA 1 tentang perempuan sama perempuan gitu? Pernah nggak? Kalau sampai sekarang alhamdulillah gini, aku tuh kadang kalau ngobrol sama cewek masih takut Mas. Masih takut. Tapi kalau Ceweknya contohnya serem paling. profesional, nah kadang orang Paluan "Loh, kayaknya." ini ceweknya serem apa gimana kok sampai takut kadang kan gitu kan. Tapi aku kadang bilang aku kalau ngobrol sama cewek tuh nggak seluas enak ngobrol sama cowok gitu loh. Kan emang ada kayak batasan gitu kan. Tapi kalau untuk galau, alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah saya galau. Luar biasa. Berarti aman ya untuk cewek-cewek Aman, masih aman. terbuka ya. Boleh Aman, masuk. aman. Soalnya ini titipan dari mantannya. Gitu. Oke Mas, ada lagi pertanyaan Mas. Ada lagi. Guru inspirasinya sampean? SMA 1. Guru inspirasi. Kalau disebut guru inspirasi dari kelas 10, 11 ini ada 2 orang. Inspirasi. Yang kelas 10 itu ada Bu Saidah. Bu Saidah. Saidah. Bu Saidah itu guru fisika. Guru Fisika. fisika. Waduh. Kemarin itu ketika saya kelas 10 pernah ada suatu masalah menimpa ke saya. Saya dipanggil ke BK. Bukan karena suatu masalah tersebut, karena saya diajak duduk oleh Bu Saidah, diajak ngobrol, diajak curhat, yang benar-benar itu rasanya saya seperti ibu saya di rumah. Oke. Jadi seperti saya itu melihat Bu Saidah sendiri, oh seperti ini ibu di sekolah.
Saya sampai berpikiran seperti itu. Itu pas kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Bu Saidah itu pernah juga menitipkan pesan ke saya, kalau kamu di SMA 1 cuman hanya untuk sebagai pelajar mengejar nilai, itu sudah banyak. Tapi yang pelajar bisa mengadakan event, bisa sebagai promotor di SMA 1 itu masih belum banyak. Makanya saya berani di sini menjadi ketua OSIS karena hal itu. Oke, Bu Saidah yang Mental kedua. saya terasa terpanggil kalau sudah seperti itu. Siap. Yang kedua tadi ada 2 soalnya. Yang kedua Bu Saidah. itu ada wali kelas saya sendiri, itu Pak Yahudi. Pak Yahudi. Pak Yahudi itu guru kimia. Fisika kimia favoritnya. Iya, Gokil. kimia. Jadi Pak Yahudi itu ciri khasnya ketika sebelum pelajaran orangnya pasti bercerita tentang agama. Dan itu sekelas saya pada senang semua dengan cerita tersebut. Jadi ketika masuk kelas suasananya itu nggak membawa berat gitu loh. Jadi membawa cerita yang asik. Nah itu Senang salah gitu ya. satu sebagai nanti ketika contohnya saya datang ke suatu seminar, mendingan saya bawakan cerita terlebih dahulu deh, biar nggak garing. Gitu. Kadang saya juga berpikiran ya kayak Pak Yahudi sebagai inspirasi saya. Humoris gitu. Iya betul. Jadi sangat senang menghibur banget Pak Yahudi itu. Pak Yahudi. Mendidik, juga menasihati tentang agama, juga menghibur tentang cerita-ceritanya. Itu saya juga senang banget. Berarti Hal itu. secara nggak langsung juga ketua ini favorit pelajarannya kimia dan fisika ya? Kalau dibilang favorit, enggak. Favorit saya malah kalau nilai rapot, kalau dibilang favorit kan biasanya paling terbagus kan Iya, nilai rapot. iya. Lah, alhamdulillahnya di semester 1 sampai ketiga ini mau 4 ini paling tinggi saya di matematika wajib. Oh, Alhamdulillah gitu. matematika lu apa lu, Bob? Wah itu bahasa Sunda orang. Favorit itu Bahasa Sunda paling- ya? bahasa daerah sendiri ya kan. Gua olahraga kalau gua. Olahraga. Jago lu main loncat-loncat pagar kan. Dia jago loncat pagar dulu SMA. Betul. Ini PDKT yang terakhir nih. Iya. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Sebutkan siswi paling cantik di SMA 1 Ponorogo versi ketua. Siswi paling cantik Satu aja. Satu aja. Nih abis ini Nggak ada dua aja kalau ini. nggak ada dua, satu aja. Satu aja. Nih abis ini gue yakin banget nih ini penonton kita langsung cari Instagramnya ya kan nyari-nyari. Ayo siapa? Yang disebut namanya. Siap-siap yang sebut namanya. Siapa ya? Ais. Sebenarnya tuh banyak yang cantik. Playboy juga nih orang. Banyak dia. Oke. Enggak playboy sih, tapi kan kadang cowok emang harus Selektif. iya selektif, kita kan harus pilih-pilih dulu Oke. gitu loh. Kalau kita punya privilege, kan contohlah kalau saya sebagai ketua OSIS sudah memperjuangkan susahnya seperti itu sebagai ketua OSIS, masa cari ceweknya cuman yang begitu-begitu saja gitu loh. Gokil. Nah, maksudnya tuh ya mungkin bisa lah kayak mengimbangi gitu atau gimana gitu. iya. Kalau yang paling cantik, Yang paling cantik, Es. aduh ini nanti. Tapi memang banyak yang cantik. Banyak sih. Mau pilih yang mana ya? Pilih yang mana? Aduh. Satu yang cantik. Ya udah, aku cari yang mana aja. Jingga Isprianda. Jingga Isprianda. istri saya. Anda buat Mbak Jingga. Sudah disebut paling cantik loh. Aku tak cari yang mana aja. deh. Iya. Cari yang mana nih kita cari tahu ya di sini ya. Kita cari tahu. Mbak Jingga ya panggilannya ya. Iya. Mbak Jingga itu temennya ini. Itu sekretaris saya. Oh, sekretaris. Oh, orang deket. Abis ini di WA bohong ini tuh kalau upload bohong ya. Curang orang terdekat. Oke. Mbak Jingga tapi cantik ya. Sebenarnya kalau dari aku cantik itu gimana ya Mas? Kalau aku lebih suka yang Relatif. lebih mungkin kutu buku yang mungkin aku lebih sukanya yang seperti itu kan aku Oke. udah orangnya Oke. gerak Iya, banget iya, nih iya, iya. gitu. Iya, iya, Nah iya, biar aku nggak gerak kan harus ada temennya yang kutu buku tuh. Iya, ya, iya, kan? iya, Biar iya, bisa iya, diam iya. gitu. Nah, makanya
tipikal aku ya seperti itu, yang diem, belajar prestasi gitu. Weh. Setelah podcast ini perpustakaan penuh. Iya, langsung ciwi-ciwi penuh. Oh, ketua OSIS ternyata rajin baca buku. Ayo ke perpustakaan. Gokil, luar biasa. Oke, mungkin itu podcast kita ya, Bapak. Banyak Ya, banget mungkin tadi ada pelajaran yang kita konklusi. ambil. Seru ya kan? banget, seru banget. Banyak banget, Iya. terima kasih Pak sama-sama. Ketua OSIS. Banyak banget pelajaran yang diambil tadi, mulai Siap, dari siap. kalau kita mau sukses itu dari dini memang harus mandiri. Iya, ya kan, betul. gimana pun juga hargain orang tua kita. Iya, betul sekali. Jangan lupa ya, mudah-mudahan itu dapat menjadi inspirasi kita semua, Iya. teman-teman Betul, di sini. Pokoknya terima kasih dari kami Peta Project. Aku juga terima kasih juga kepada Osias yang sudah hebat memimpin ketika podcast ini. Itu udah sering orang lain bilang ke kita. Santai kita. Terima kasih. Sangat-sangat merasa dipuja banget ketika diundang di podcast ini. Wah, kita juga sangat merasa istimewa banget ketua bisa mau hadir. Perdana Tamu dengan yang langsung tamu yang tepat, spesial banget Spesial. ketua OSIS Alhamdulillahnya SMA 1 tepat. Ponorogo. Iya. Terima kasih, dan kita juga ada oleh-oleh dulu. Iya, Ada iya. oleh-oleh. Wah, ada oleh-oleh. Ketua OSIS. Tolong diambilin, ada oleh-oleh. Oleh-oleh ya buat ketua OSIS aja, anggotanya nggak dapat. Iya. Nanti kalau kita sama anggotanya kan banyak tadi. Repot. Repot kan? Dapat kisi-kisi Bawahnya juga tadi. repot. Iya. Kisi-kisi. Nah, ini. Wah. Ini dari kita nih. Sip. Jadi ini ketua oleh-oleh dari kita. Plastiknya nanti aja dulu ya. Iya. Kita buka dulu. Nama channel kita Peta Project. Iya, betul. Peta itu adalah sebuah navigasi penunjuk arah. Oh, Ya, Jadi gitu. narasumber sini itu udah otomatis dapat stempel navigator cerdas. Ya. Keren. Ini selamat Wah, buat terima ketua kasih, terima OSIS. kasih. Gokil ya. Thank you. Nanti dipakai Navigator teman-teman. cerdas. Navigator cerdas, Betul, Pak betul. Ketua. Memang nggak salah. Nggak salah. Nanti boleh pamer-pamer ke Bupati kalah cerdas pokoknya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Ya, episode terima kasih. selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Thank you, Ketua. Terima kasih.